Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk kesempatan kali ini saya dapat mempresentasikan hasil penelitian dengan judul pengaruh fine tuning BERT pada kelas Text. Yang terhormat Ibu Dr. Indah Susanti, STMT, selaku pembimbing utama, dan Bapak Teguh Barata Aji selaku pembimbing pendamping. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini manusia dibanjiri oleh beragam data yang begitu banyak dengan jumlah dan ukuran yang sangat besar. Misalnya astronomi, bisnis, kesehatan, kedokteran, ekonomi, olahraga, dan yang lainnya. Tanpa kita sadari, data tersebut ada di sekitar kita. Di rumah sakit ada data rekam medis, ada data dokter, di kampus juga ada data mahasiswa, dosen, tendik, dan lain-lain. Salah satu tugas untuk menyelesaikan persoalan ini yaitu adalah kelas Text, yang mana merupakan bagian penting dari aplikasi Natural Language Processing atau biasa disebut NLP. Bapak Ibu yang saya hormati, ada begitu banyak metode yang telah digunakan para peneliti untuk memecahkan teks klasifikasi. Berdasarkan studi literatur yang kami lakukan, bahwa dalam penelitian kelas teks sebelumnya masih terdapat kelemahan yang masih bisa diperbaiki. Pada machine learning bisa digunakan naive Bayes, SVM, maupun logistic regression. Dan juga pada deep learning menggunakan convolutional neural network atau CNN, long short term memory atau LSTM, dan bidirectional encoder representation from transformer atau BERT, yang saat ini adalah model-model dari transformer yang merupakan state of the art pada bidang teks ya. Nah, walaupun BERT ini mempunyai kelebihan performa, namun metode atau model ini masih bersifat umum untuk segala task ya atau tugas, misalnya chatbot, machine learning, question answering, kategorisasi, dan pengolahan teks lain-lainnya. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, BERT adalah bagian dari transformer yang merupakan pre-training language model yang memiliki performa bagus, yang digunakan untuk memprediksi kata secara benar, yang memang awalnya digunakan untuk mesin penerjemah. Namun model ini memiliki kelemahan dalam arsitekturnya untuk kelas teks. Nah, karena menurut peneliti hal ini karena belum dijelajahi atau dieksplornya secara penuh. Nah, untuk itu perlu dilakukan modifikasi pada arsitektur BERT untuk mendapatkan model dengan akurasi yang signifikan. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan metode BERT yang dimodifikasi. Nah, dalam hal ini dilakukan fine tuning pada beberapa hiperparameter, kemudian juga memodifikasi arsitektur BERT-nya pada head BERT-nya dengan tujuan untuk meningkatkan akurasi yang diharapkan mampu untuk mengklasifikasi teks dengan lebih baik, yang nantinya bisa diaplikasikan ke berbagai aplikasi. Selanjutnya, pada tahap metode penelitian ini, yang pertama studi literatur. Pada tahap ini kami telah membuat systematic literature review yang telah dipublish pada tahun lalu di IEEE, yang pada intinya hasil ini memuat yang pertama adalah metode apa yang paling banyak digunakan, yang kedua
dataset apa yang paling banyak digunakan, kemudian jurnal yang ketiga, jurnal mana yang paling banyak dipublish oleh peneliti untuk mempublish hasilnya. Yang keempat yaitu adalah peneliti mana yang paling aktif dalam topik classified text. Kemudian selanjutnya tahap pengumpulan data. Nah, pada pengumpulan data ini, data yang kami ambil adalah data yang tadi ada di SLR ya. 3 dataset yang paling banyak digunakan pada penelitian classified text. Yang pertama yaitu IMDb terkait review film, kemudian AG News terkait topik berita, kemudian yang terakhir yaitu spam. Selanjutnya tahap perancangan dan pembuatan arsitektur. Pada umumnya dilakukan hal yang sama, menggunakan metode deep learning, open machine learning. Yang pertama yaitu filtering, yang kemudian dilakukan scaffolding, selanjutnya stemming, dan terakhir tokenisasi ya. Kemudian load processing ini karena menggunakan Python model, baik itu word embedding tadi, menggunakan FastText dan Glove, juga BERT ya. Nah, kemudian baru merancang model yang digunakan. Tahapan terakhir selanjutnya itu adalah terkait fine tuning. Di sini kami lakukan beberapa tuning pada beberapa hyperparameter, kemudian melakukan trainingnya, kemudian menghitung nilai loss dan akurasi, yang terakhir analisa hasil. Nah, pada bagian ini adalah usulan atau modifikasi BERT yang kami beri nama eBERT ya. Nah, kenapa kami beri nama eBERT? Karena di sini kami improve ya. Jadi pada umumnya BERT ini adalah merupakan arsitektur dari transformer ya. Namun jika transformer menggunakan encoder dan decoder, kalau BERT cuman menggunakan encoder. Nah, di sini arsitektur BERT pada umumnya itu menggunakan embedding layer yang pertama, kemudian ada 12 transformer layer yang berisi multi attention, kemudian feed forward. Nah, usulan dari kami yaitu adalah terkait di head BERT-nya. Di sini spesifik kami rancang atau desain untuk tas classified text, karena BERT ini juga ini ya masih umum ya, artinya bisa menyelesaikan beberapa task dari teks. Nah, di sini desain kami khusus untuk classified text. Yang pertama linear, kemudian dengan fungsi aktivasi relu, kemudian selanjutnya menggunakan menerapkan dropout untuk mengurangi overfitting, kemudian linear lagi, yang terakhir menggunakan fungsi aktivasi sigmoid untuk kelas binary class, kemudian multi class menggunakan softmax. Selanjutnya ini adalah beberapa fine tuning BERT yang kami lakukan di penelitian ini. Indikator di sini ada beberapa indikator yang kami utak-atik. Di sini ada hidden layer-nya tadi, kemudian fungsi aktivasi, kemudian base size, learning rate, dan optimizer. Nah, di sini metode yang kami usulkan tadi terkait fine tuning ada di sini, itu memodifikasi arsitekturnya, kemudian juga fine tuning pada hyperparameter, kemudian akurasi yang diukur, kemudian menggunakan composite metric dan report, klasifikasi report ya. Selanjutnya yang tadi saya sampaikan di awal tadi, ada 3 dataset yang kami gunakan pada penelitian ini. Yang pertama yaitu AG News ya. Di sini total data ada 120.000 ya. Dibagi 4 kelas. Yang pertama Science and Technology, kemudian World, kemudian Sport, dan terakhir Bisnis. Selanjutnya itu IMDb,
Ini review film, ada 50.000 data bagi dua kelas. Yang pertama positif dan negatif. Yang terakhir adalah spam, yaitu ada sekitar 5.000-an data ya. Berikut ini beberapa rekomendasi yang kami rekomendasikan terkait nilai happy parameter. Di sini ada base size 8 sampai dengan 32. Jadi di sini berdasarkan uji coba terhadap beberapa nilai base size. Nah, kami mengusulkan nilai inilah yang menurut kami berdasarkan literatur review kemudian uji coba, nilai berikutilah yang paling bagus untuk task klasifikasi teks. Kemudian learning rate paling kecil 10 pangkat min 6, kemudian paling besar 10 pangkat min 4. Kemudian optimizer menggunakan Adam dan Adam Way ya. Ini hasil pengujian dengan dataset tadi. Di sini terlihat yang paling tinggi yang sini ya, menggunakan optimizernya Adam, kemudian base size 8 kecil, kemudian learning rate-nya 10 pangkat min 5 ya. Di sini menghasilkan akurasi 94 lebih ya, 94 15. Nah, berikut plotting 10 ya dari 16 tadi kami ambil 10 yang tertinggi nilainya. Nah, di sini memang yang terbaik tadi ya Adam ya dengan base size 8 dan learning rate-nya 10 pangkat min 5 ya. Selanjutnya dengan dataset IMDb yang terbaik masih di base size 8, learning rate-nya juga 10 pangkat min 5, cuman di sini tipis ya. Adam dan Adam Way beda tipis, namun Adam Way di sini lebih baik hasilnya. Berikut plottingnya juga sama seperti yang tadi terhadap data set IMDb tadi. Dan yang terakhir ini adalah dataset spam ya. Nah, di sini memang di semua basis ya menghasilkan akurasi yang kurang lebih sama, juga learning rate-nya juga beragam, dan optimizernya juga beragam. Berikut hasil perbandingan beberapa metode yang kami sajikan pada penelitian kali ini. Ada 23 ya metode atau model yang kami sajikan di sini. Di sini tujuannya adalah untuk membuka atau melihat secara utuh ya, secara luas bahwa metode-metode berikut ini dapat menyelesaikan permasalahan teks dengan berbagai macam plus minus ya. Nah, jadi di sini BERT yang telah kami improve memang lebih akurasinya lebih tinggi ya dibanding menggunakan BERT yang original ataupun metode deep learning seperti CNN yang dikombinasi dengan Pastek, CNN Glove, juga LSTM, Logistic Regression, SPM. Nah, di sini kami coba tampilkan perbandingan karena pada kenyataannya di dunia real di lapangan bahwa sarana prasarana pendukung itu sangat penting ya. Nah, menggunakan BERT ini atau deep learning membutuhkan komputasi yang sangat besar ya. Nah, di sini jika pada prakteknya sarana prasarana tidak mendukung, di sini juga masih bisa menggunakan ini ya, machine learning ya, SPM maupun logistic regression juga masih cukup bagus nilainya, akurasinya. Namun jika memang fasilitas tersedia, sarana prasarana mendukung, menggunakan
deep learning atau spesifiknya BERT ya, itu lebih bagus karena menghasilkan akurasi yang lebih bagus. Kontribusi penelitian yang telah kami lakukan yaitu melakukan fine tuning pada model BERT dengan modifikasi arsitekturnya, kemudian melakukan improvisasi pada hiperparameter untuk meningkatkan akurasi. Selanjutnya, kesimpulan. Nah, bahwa hasil pemrosesan teks menggunakan model BERT ini dengan fine tuning menghasilkan akurasi yang jauh lebih baik ya dibanding model lainnya tadi yang telah kami tampilkan hasil komparasinya. Namun perlu diingat juga bahwa untuk menjalankan model ini membutuhkan komputasi yang sangat besar. Jadi, dengan melihat hasil komparasi antara model-model tadi, dapat diambil keputusan ya, apakah cukup menggunakan model machine learning atau deep learning untuk kebutuhannya. Nah, terakhir, future work-nya bahwa model yang telah dibuat selanjutnya mungkin bisa diterapkan untuk kasus yang berbeda seperti peringkatan teks atau mesin penerjemah atau kasus lainnya yang masih berhubungan dengan teks ya. Nah, untuk kasus jenis permasalahan yang dapat diteliti lebih lanjut yaitu terkait penerapan klasif teks ini dengan bahasa Indonesia ya. Memang saat ini masih terbatas dataset benchmarknya untuk pengujian ini ya, kasus ini. Namun hal ini menjadi tantangan bagi para peneliti sendiri ya. Itu saja dari saya. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.